Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Melati Sukma, kelas AK18G, ingin melaksanakan KKN hari ketiga ke pelaku UMKM pedagang baju dan celana, pedagang sayur, pertamini, warung makan, dan toko spare part motor. Di hari ketiga ini, saya akan memaparkan materi tentang perhitungan BEP dan memberikan paparan tentang laporan posisi keuangan. Semoga kegiatan KKN yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhitungan BEP itu sendiri adalah kondisi saat suatu usaha belum menghasilkan laba namun juga tidak rugi. Sederhananya, BEP merupakan titik impas suatu usaha. Fungsi analisis BEP adalah untuk menghitung banyaknya produk atau jasa yang perlu dijual di harga tertentu agar bisa membantu seluruh masyarakat. Dalam perhitungan BEP, beberapa komponen yang harus dimasukkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fixed cost, yaitu biaya tetap yang tidak dipengaruhi ke aktivitas produksi langsung. Yang kedua, variable cost adalah komponen biaya dinamis, yaitu jumlah biaya per unit, di mana ini dipengaruhi skala produksi bila mana produksinya naik. Lazimnya variable cost juga naik, misalnya listrik, bahan baku, dan yang lainnya. Yang ketiga, selling price, yaitu harga jual setiap unit barang atau jasa yang telah dibuat dan yang siap untuk dijual ke konsumen. Rumus untuk menghitung break-even point unit produk adalah BEP sama dengan fixed cost dibagi dalam kurung price atau harga dikurangi variable cost. Untuk perhitungan BEP itu sendiri, kalau misalkan di usaha ibu pernah nggak sih bu kayak misalkan ibu beli bensin itu berapa, tadi kan ditambahkan dengan biaya ongkos dari pembelian bensin itu, terus ibu jualnya juga mepet gitu, nggak mendapat keuntungan. Pernah seperti itu nggak sih bu? Ya pernah. Mungkin karena ini ya bu ya, karena bensinnya udah lama nggak ada yang beli gitu ya, jarang gitu ya. Untuk manfaat BEP itu sendiri, suatu usaha bisa menentukan kapasitas produksi agar bisa mencapai keuntungan. Dengan BEP, suatu usaha bisa melakukan efisiensi, mengetahui perubahan harga jual, biaya, dan volume produksi, penyesuaian jumlah penjualan dan harga barang produksi agar tidak merugi. Dengan BEP, suatu usaha bisa mendapatkan informasi untuk proses pengambilan keputusan. Itulah cara menghitung BEP. Rumus BEP bisa dihitung dengan memperkirakan
mempertimbangkan faktor biaya dan pendapatan. Dan fungsi BIP adalah usaha kita untuk keberlangsungan suatu usaha. Karena kalau misalkan kita kayak jual modal aja atau bahkan kurang dari harga modal sehingga kita rugi, nanti untuk modalnya lagi berpengaruh ya Bu ya. Bingung untuk modalnya lagi gimana, dari mana gitu. Untuk contohnya, seorang akuntan manajer suatu usaha yang bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan supply ingin mengetahui jumlah sales yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 50 juta dan menginginkan keuntungan sebesar 20 juta. Penyebaran biaya yang dikeluarkan untuk operasinya adalah sebagai berikut. Total biaya tetapnya 50 juta, biaya variabel per unitnya 30.000, harga jual per unitnya 50.000, keuntungan yang diinginkannya 20 juta, dan pertanyaannya, suatu usaha tersebut harus menjual berapa unit agar tidak mengalami kerugian? Jawabannya, yang pertama, kita harus mencari nilai BEP-nya terlebih dahulu. Saat kita sudah mencari nilai BEP, kita akan mengetahui juga nilai margin kontribusinya. Untuk perhitungannya, BEP sama dengan 50 juta dibagi dalam kurung margin kontribusi. BEP sama dengan 50 juta dibagi dalam kurung 50.000 dikurangi 30.000. BEP 50 juta dibagi hasil dari 50.000 dikurangi 30.000, hasilnya 20.000. Dari 50 juta dibagi 20.000 jadi 2.500 unit. Artinya perusahaan atau suatu usaha tersebut harus menjual sebanyak 2.500 unit agar tidak mengalami kerugian. Tetapi jika hanya menjual 250 unit, perusahaan atau suatu usaha tersebut juga tidak akan memperoleh keuntungan. Mungkin sebentar kita tunggu azan dulu ya Bu ya.
laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan terkait posisi keuangan suatu usaha yang bersifat sistematis. Laporan ini berlaku untuk berbagai jenis usaha, baik jasa, dagang, maupun manufaktur. Secara singkat, laporan posisi keuangan dapat diartikan sebagai ringkasan dari kondisi aset, liabilitas, serta ekuitas suatu usaha. Dalam suatu kondisi tertentu, statement of financial position juga sering disebut dengan neraca atau balance sheet. Fungsi dari laporan posisi keuangan yaitu untuk mengetahui kondisi keuangan suatu usaha pada periode tertentu sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang strategis, membantu pemilik melakukan analisis dan rumus menghitungnya, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Untuk manfaat dari pembuatan laporan posisi keuangan, yang pertama, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu usaha pada periode tertentu. Laporan ini mewakili posisi keuangan suatu usaha pada waktu tertentu yang umumnya waktu yang dimaksud adalah hari terakhir dari periode laporan. Dari laporan ini, kita bisa memiliki pemahaman tentang kesehatan keuangan pada tanggal tertentu. Yang kedua, dasar untuk membuat kebijakan yang strategis. Dengan mengetahui kondisi unsur-unsur keuangan yang ada di neraca, tentu bisa membuat pertimbangan dari suatu usaha. Data ini sangat berharga supaya dapat menghasilkan kebijakan strategis untuk operasional bisnis. Lalu yang ketiga, membantu pemilik melakukan analisis. Selain menjadi dasar pertimbangan manajemen, informasi yang terkandung dalam laporan tersebut membantu pemilik untuk menganalisis keuangannya. Sebagai contoh, untuk transaksi penjualan, buku yang dilibatkan saat transaksi penjualan pada penjualan tunai yaitu buku penjualan, buku kas, dan buku persediaan barang. Untuk penjualan kreditnya, buku penjualan, buku piutang, dan buku persediaan barang. Lalu di transaksi pembelian, buku yang dilibatkan saat transaksi pembelian secara tunai yaitu buku pembelian, buku kas, dan buku persediaan barang. Lalu di penjualan kreditnya ada buku pembelian, buku utang, dan buku persediaan barang. Setelah memahami contoh dari transaksi penjualan dan juga pembelian, yang harus dilakukan pertama kali adalah menghitung jumlah modal dan utang. Itu sangat diperlukan untuk membuat neraca awal. Menghitung jumlah modal dan utang secara sederhana seperti contoh berikut ini. Uang tunai yang dimiliki misalnya ada 6 juta, untuk persediaan barangnya ada 30 juta, untuk utang totalnya 10 juta, dan modalnya 26 juta. Dari rincian di atas dibuat neraca awalnya yaitu aktiva kasnya 6 juta, persediaan barangnya 30 juta, total keseluruhannya 36 juta, dan pasifanya utang 10 juta, modalnya 26 juta, saldo keseluruhannya 36 juta. Jadi untuk posisi aktiva dan pasifa itu seimbang dan balance.
Untuk materi yang saya sampaikan sudah semua tersampaikan. Apakah ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, Bu? Mau tanya, Baik. informasi apa saja yang diberikan oleh laporan keuangan? Saya ulang pertanyaannya ya, Bu. Informasi apa saja yang diberikan oleh laporan keuangan? Saya jawab. Untuk pertanyaannya, data informasi dan keuangan yang dimasukkan di dalam laporan keuangan meliputi aset, liabilitas, pendapatan, biaya, jumlah harga perolehan, serta penyerahan barang dan jasa selama satu periode pajak tertentu. Untuk jawaban dari pertanyaan yang Ibu sampaikan, apakah sudah cukup jelas, Bu? Sudah cukup jelas ya, Bu. Untuk materi pertemuan ketiga ini saya akhiri. Semoga bermanfaat untuk usaha Ibu ke depannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya? Baik-baik aja. Alhamdulillah baik ya, Bu. Di pertemuan ketiga ini, Bu, saya akan membahas materi tentang perhitungan BEP dan laporan posisi keuangan. Untuk yang pertama, untuk perhitungan BEP itu sendiri adalah kondisi saat suatu usaha belum menghasilkan laba namun juga tidak rugi. Sederhananya, BEP merupakan titik impas atau suatu usaha. Fungsi analisis BEP adalah untuk menghitung banyaknya produk atau jasa yang perlu dijual di harga tertentu agar bisa mengganti seluruh modal. Dalam perhitungan BEP, beberapa komponen yang harus dimasukkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fixed cost, yaitu biaya tetap yang tidak berpengaruh ke aktivitas produksi langsung. Yang kedua, variable cost adalah komponen biaya dinamis, yaitu jumlah biaya per unit di mana ini dipengaruhi skala produksi. Bila mana produksinya naik, lazimnya variable cost juga naik. Misalnya listrik, bahan baku, dan lainnya. Yang ketiga, ada selling price, yaitu harga jual setiap unit barang atau jasa yang telah dibuat yang siap untuk dijual ke konsumen. Rumus untuk menghitung break even point atau BEP itu sendiri, unit produk adalah BEP sama dengan fixed cost dibagi dalam kurung price atau harga dikurangi variable cost. Jadi kalau di usaha Ibu itu misalkan kan tadi makanan yang hari ini masih sampai sore nih masih belum ada pembelinya, itu kan disimpan. Nah, kalau disimpan itu besoknya untuk dijual lagi atau dimakan sendiri. Oh, dimakan sendiri ya, Bu. Jadi yang Ibu masak untuk dijual di warung itu yang makanan yang baru, yang segar gitu. Nah, manfaat dari BEP itu sendiri, Bu, suatu
usaha bisa menentukan kapasitas produksi agar bisa mencapai keuntungan. Dengan BEP, suatu usaha bisa melakukan efisiensi, mengetahui perubahan harga jual, biaya, produksi, penyesuaian jumlah penjualan dan harga barang produksi agar tidak merugi. Dengan BEP, suatu usaha bisa mendapatkan informasi untuk proses pengambilan keputusan. Itulah cara menghitung BEP. Nah, rumus BEP bisa dihitung dengan mempertimbangkan faktor biaya dan pendapatan. Dan fungsi BEP sangat vital untuk keberlangsungan suatu usaha. Biasanya kan kalau misalkan usaha itu ada kalanya kita cuman jual di harga modal aja gitu kan. Jadi kita modalnya berapa, ya setelah dijual cuman balik modal aja. Kadang kan ada kadang gitu. Iya. Yang selanjutnya, perhitungan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang terkait posisi keuangan suatu usaha yang bersifat sistematis. Laporan ini berlaku untuk berbagai jenis usaha, baik jasa, dagang maupun manufaktur. Secara singkat, laporan posisi keuangan dapat diartikan sebagai ringkasan dari kondisi aset, liabilitas, serta ekuitas suatu usaha. Dan dalam satu kondisi tertentu, statement of financial position juga sering disebut dengan neraca atau balance sheet. Fungsi dari laporan posisi keuangan itu sendiri untuk mengetahui kondisi keuangan suatu usaha pada periode tertentu, menjadi dasar untuk membuat kebijakan yang strategis, membantu pemilih melakukan analisis. Cara menghitungnya, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, untuk manfaat laporan posisi keuangan itu sendiri, yang pertama, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu usaha pada periode tertentu. Laporan ini mewakili posisi keuangan suatu usaha pada waktu tertentu, yang umumnya waktu yang dimaksud adalah hari terakhir dari periode pelaporan. Dari laporan ini kita bisa memiliki pemahaman tentang kesehatan keuangan bisnis pada tanggal tertentu. Yang kedua, sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang strategis. Dengan mengetahui kondisi unsur-unsur keuangan yang ada di neraca, tentu bisa membuat pertimbangan bagi suatu usaha. Data ini sangat berharga supaya dapat menghasilkan kebijakan yang strategis untuk operasional bisnis. Yang ketiga, untuk membantu pemilih melakukan analisis. Selain menjadi dasar pertimbangan manajemen, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut juga membantu pemilih untuk menganalisis keuangan suatu usaha. Ibu biasanya kalau misalkan belanja yang untuk di warung itu kayak di satu supplier atau beda-beda supplier sih? Beda-beda Jadi itu kenapa beda-beda? harus beda-beda. Karena mungkin gini ya Bu, kayak kita misalkan beli tomat nanti di mana, karena perbedaan harga gitu ya Bu. Nanti beli sayurnya di mana. Lombok sendiri-sendiri gitu. Iya. Terus
Biasanya kalau misalkan beda-beda supplier gitu kan pasti ada perbedaan harga Bu. Ibu eh, apa untuk pembeliannya ibu biasanya langsung banyak gitu atau berapa dulu gitu Bu? Langsung banyak. Langsung banyak ya, kayak seperti yang tadi udah disampaikan, jadi nyetok aja di rumah gitu ya Bu. Jadi untuk pembayarannya itu kalau pembelian banyak langsung secara tunai atau Secara tunai. langsung secara tunai ya Bu. Oke, di contoh sini untuk transaksi pembelian, buku yang dilibatkan saat transaksi pembelian secara tunai yaitu ada buku pembelian, buku kas, buku persediaan barang. Nah, kalau di ibu kan untuk pembayaran ke supplier, untuk pembelian apa yang akan dijual itu tidak ada yang ngutang dulu kan ya Bu? Iya, tidak ada. Langsung dibayar lunas semua ya. Iya. Oke, jadi untuk kalau misalkan pembeliannya secara kredit itu ada buku pembelian, buku utang, dan buku persediaan barang. Nah, di transaksi penjualan Bu, ibu kalau misalkan pas pada saat ada orang yang makan gitu Bu di warung, itu kan biasanya kayak kebanyakan bayarnya nanti ya gitu, sering terjadi gitu nggak sih Bu? Iya, kadang sering. Iya, berarti ada yang makan langsung bayar, tapi ada juga yang ya bayarnya besok atau nanti kalau misalkan makan lagi gitu. Tapi ibu kayak gitu nanti orangnya pas besoknya mau makan lagi itu ibu ingetin lagi ke orangnya atau nanti orangnya langsung bayar sendiri sama yang kemarin gitu? Orangnya bayar sendiri. Langsung dia tahu sendiri Iya, kan udah sekali. kenal gitu. Oh iya, karena udah kenal jadinya berani gitu ya Bu ya. Iya, kalau nggak kenal nggak boleh utang. Ya ya. Oke, untuk transaksi penjualan, buku yang dilibatkan saat transaksi penjualan tunai itu ada buku penjualan, buku kas, dan buku persediaan barang. Nah, untuk penjualan kredit itu ada buku penjualan, buku piutang, dan buku persediaan barang. Ini ada contoh transaksinya, untuk angka-angkanya coba diaplikasikan, tapi ini cuman contoh aja, makanya angkanya besar ya Bu. Mungkin kalau sebuah UMKM kan angka yang dihasilkan masih biasanya berapa Bu pendapatannya? Ya, kurang lebih ya 2 juta. Sampai segitu ya Bu ya. Alhamdulillah, berarti rame banget ya. Iya, rame. Di sini saya coba ilustrasikan sedikit Bu. Setelah memahami gambaran di atas, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menghitung jumlah modal dan utang. Ini diperlukan untuk membuat neraca awal. Hitung jumlah modal dan utang secara sederhana seperti contoh di bawah ini. Uang tunai misalnya ada 6 juta, persediaan barangnya 30 juta, untuk utangnya ada 10 juta, dan modalnya sebesar 26 juta. Nah, dari rincian di atas kita buatlah laporan posisi keuangannya, yaitu aktiva kasnya 6 juta, persediaan barang 30 juta, jadi saldo keseluruhannya 36 juta. Nah, di sisi sebelah kanannya ada pasiva, yaitu utangnya 10 juta dan modalnya 26 juta. Saldo keseluruhannya 36 juta. Jadi untuk aktiva dan pasiva kanan kirinya itu seimbang.
mendengarkan nih. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih belum jelas? Boleh disampaikan, Bu. Mau bertanya, apa yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan? Saya ulangin pertanyaannya ya, Bu. Apa yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan? Saya coba jawab. Untuk apa yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan, yaitu menghitung biaya modal investasi dan modal kerja, dan menghitung biaya operasi, menghitung proyeksi pendapatan, membuat model aliran dana, dan menentukan kriteria keekonomian suatu proyek. Jadi kalau misalkan kita tahu nih untuk aliran dananya kita itu lancar atau agak mampet, itu juga sebenarnya mempengaruhi di suatu usaha juga sih, Bu. Karena kan kalau misalkan kita dananya itu terus kan, penjualan juga kan untuk modal selanjutnya pasti akan cash flow-nya akan berputar terus. Oke, apakah sudah cukup jelas, Bu, untuk jawaban dari pertanyaan Ibu? Ya, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya, Bu. Ibu terima kasih telah meluangkan waktunya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke depannya ya, Bu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini, Pak, aku akan membahas materinya, yaitu perhitungan BEP dan laporan posisi keuangan. Untuk perhitungan BEP itu sendiri, di sini coba diulas dulu untuk pengertiannya. BEP atau break even point adalah kondisi saat suatu usaha belum menghasilkan laba namun juga tidak rugi. Sederhananya, BEP merupakan titik impas suatu usaha. Fungsi analisis BEP adalah untuk menghitung banyaknya produk atau jasa yang perlu dijual di harga tertentu agar bisa mengganti seluruh modal. Dalam perhitungan BEP, beberapa komponen yang harus dimasukkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fixed cost, yaitu biaya tetap yang tidak berpengaruh ke aktivitas produksi langsung. Yang kedua ada variable cost, adalah komponen biaya dinamis, yaitu jumlah biaya per unit di mana ini dipengaruhi skala produksi. Bila mana produksinya naik, lazimnya variabel cost-nya juga naik. Misalnya listrik, bahan baku, dan yang lainnya. Yang ketiga selling price, yaitu harga jual setiap unit barang atau jasa yang telah dibuat yang siap untuk dijual ke konsumen.
Untuk rumus menghitung break-even point unit produk adalah BEP sama dengan fixed cost dibagi price atau harga, dibagi dalam kurung price atau harga dikurangi variable cost. Jadi untuk BEP ini sendiri untuk menganalisis keadaan suatu usaha yang belum menghasilkan laba namun juga tidak rugi. Biasanya kan kalau misalkan suatu usaha itu kadang cuman balik modal aja ya Pak ya. Iya. Karena barang-barang yang dijual tuh kadang kalau udah lama itu kan pembeli pada nggak mau atau udah kusut Iya. atau gimana. Itu kalau misalkan kayak gitu Bapak sistem penjualannya gimana Pak? Ya dianggap reject. Untuk manfaat break-even point adalah suatu usaha bisa menentukan kapasitas produksi agar bisa mencapai keuntungan. Dengan BEP, suatu usaha bisa melakukan efisiensi, mengetahui perubahan harga jual, biaya, dan volume produksi, penyesuaian jumlah penjualan dan harga barang produksi agar tidak merugi. Dengan BEP, suatu usaha bisa mendapatkan informasi untuk proses pengambilan keputusan. Itulah cara untuk menghitung BEP, dan rumus BEP bisa dihitung dengan mempertimbangkan faktor biaya dan pendapatan. Dari fungsi BEP itu sendiri sangat vital untuk keberlangsungan suatu usaha. Karena BEP itu memuat informasi yang kalau misalkan kita tahu perhitungannya dan tahu nilainya, itu bisa untuk suatu pengambilan keputusan apakah kedepannya suatu usaha ini akan kayak perputaran cash flow-nya akan terus berjalan dengan baik atau terhambat atau bagaimana gitu Pak. Iya. Sebagai contoh, seorang akuntan manajer PT ABC yang bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan supply ingin mengetahui jumlah sales yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 50 juta dan menginginkan keuntungan sebesar 20 juta. Penyabaran biaya yang dikeluarkan untuk operasinya adalah sebagai berikut. Total biaya tetapnya 50 juta, biaya variabel per unitnya 30.000, harga jual per unitnya 50.000, keuntungan yang diinginkannya 20 juta, dan pertanyaannya adalah perusahaan atau suatu usaha tersebut harus menjual berapa unit agar tidak mengalami kerugian. Kita ulas untuk jawabannya. Pertama, harus mencari nilai BEP-nya terlebih dahulu. Saat kita udah mencari nilai BEP-nya, akan mengetahui juga nilai dari margin kontribusinya. Dan perhitungannya dari 50 juta dibagi dalam kurung margin kontribusi 50 juta dibagi dalam kurung 50.000 dikurangi 30.000, dan BEP-nya sama dengan 50 juta dibagi 20.000, hasil dari 50.000 dikurangi 30.000, yaitu hasilnya dari 50 juta dibagi 20.000, 2.500 unit. Artinya perusahaan harus menjual 2.500 unit agar tidak mengalami kerugian. Tetapi jika hanya menjual 250 unit, perusahaan ABC juga tidak akan memperoleh keuntungan.
Bu, sepurane sekedap. Itu nggak apa-apa ya Pak ya, lagi ada tamu, boleh dilanjutin. Iya lanjut iya, nggak apa-apa ya. Lalu untuk pembahasan selanjutnya, perhitungan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang terkait posisi keuangan suatu usaha yang bersifat sistematis. Laporan ini berlaku untuk berbagai jenis usaha, baik jasa, dagang, maupun manufaktur. Secara singkat, laporan posisi keuangan dapat diartikan sebagai ringkasan dari kondisi aset, liabilitas, serta ekuitas suatu usaha. Dalam suatu kondisi tertentu, statement of financial position juga sering disebut dengan neraca atau balance sheet. Nah, kalau misalkan Bapak kan jualan baju dan celana, kalau dilihat kan ada kayak etalasenya gitu ya Pak, untuk meletakkan baju sama hanger-hanger itu untuk gantung baju dan celananya. Itu Bapak suka catat nggak Pak untuk asetnya? Iya, harus catat. Yang dicatat semua ya Pak. Iya. Lalu untuk fungsi laporan posisi keuangan itu sendiri, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu usaha pada periode tertentu, sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang strategis, membantu pemilik melakukan analisis dan rumus menghitungnya, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Untuk manfaat laporan posisi keuangan itu sendiri, yaitu mengetahui kondisi keuangan suatu usaha pada periode tertentu. Laporan ini mewakili posisi keuangan suatu usaha pada waktu tertentu yang umumnya waktu yang dimaksud adalah hari terakhir dari periode pelaporan. Dari laporan ini kita bisa memiliki pemahaman tentang kesehatan keuangan bisnis pada tanggal tertentu. Yang kedua, dasar untuk membuat kebijakan yang strategis. Dengan mengetahui kondisi unsur-unsur keuangan yang ada di neraca, tentu bisa membuat pertimbangan bagi suatu usaha, dan data ini sangat berharga supaya dapat menghasilkan kebijakan strategis untuk operasional bisnis. Yang ketiga, membantu pemilik melakukan analisis. Selain menjadi dasar pertimbangan, informasi yang terkandung dalam laporan tersebut membantu jika pemilik ingin mengembangkan usahanya lebih besar lagi, atau ingin membuka cabang atau toko lagi. Untuk contohnya di transaksi penjualan, kalau misalkan Bapak melakukan penjualan, ada tercatat kayak nota, atau langsung misalkan ada yang beli langsung dikasih gitu Pak? Berbentuk nota. Oh, dikasih nota ya Pak. Jadi Iya. kalau misalkan orang beli itu nanti langsung dicatat di nota, Iya. baru nanti tetap dikumpulkan biar tahu dalam satu hari itu yang terjual berapa. Jumlahnya berapa itu. Oke. Untuk penjualannya itu biasanya sistemnya tunai atau ada yang angsur Pak? Rata-rata tunai. Rata-rata tunai ya. Iya. Untuk penjualan tunai nanti Bapak bisa melibatkan saat transaksi penjualan, yaitu buku penjualan, buku kas, dan buku persediaan barang. Jika penjualannya kredit, maka itu ada buku penjualan, buku piutang, dan buku persediaan barang.
di transaksi pembelian Pak, kalau misalkan Bapak beli ke supplier kan tadi kan disampaikan bahwa untuk pembayaran kan DP 50% dulu. Iya. Nah itu ada nggak biasanya kan supplier itu kan nggak cuma satu ya Pak ya. Nanti kan dilihat dari harga supplier A berapa, supplier B berapa gitu, semuanya sama Pak, DP dulu 50%. Iya, rata-rata semua sama. Nah ini untuk transaksi pembelian secara tunainya Pak, ada buku pembelian, buku kas, dan buku persediaan barang. Nah untuk pembelian kredit itu sendiri ada buku pembelian, buku utang, dan buku persediaan barang. Dari materi yang sudah saya sampaikan Pak, kira ada yang masih belum jelas atau ada yang mau ditanyakan Pak? Ini mau tanya Mbak, soal ini apa yang menyebabkan terjadinya BEP? Saya catat ini ya Pak. Ya. Saya ulang untuk pertanyaannya ya Pak. Iya. Apa yang menyebabkan terjadinya BEP? Saya coba jawab. Untuk jawabannya ada break even point terjadi ketika total pendapatan dari penjualan sama persis dengan total biaya produksi, yang menyebabkan terjadinya break even point. Total pendapatan suatu penjualan sama dengan total penjualannya. Karena itulah break even point mungkin terjadi. Jadi BEP itu terjadi ketika total pendapatan suatu penjualan sama dengan total penjualannya. Jadi kayak titik impas gitu. Apakah sudah cukup jelas Pak materi dan jawaban dari pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan? Iya, saya rasa cukup jelas Mbak. Cukup jelas ya Iya, Pak. iya. Semoga kedepannya bisa membantu Bapak agar usahanya Bapak lebih maju dan berkembang dan bisa menerapkan pembukuan ini ya Pak ya. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya. Iya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Uceng? Sudah 2 kali ya? Iya. Alhamdulillah baik. Jadi di pertemuan ketiga ini Pak, saya akan membahas tentang perhitungan BEP dan laporan posisi keuangan. Yang pertama, perhitungan BEP. BEP atau break even point adalah kondisi saat suatu usaha belum menghasilkan laba namun juga tidak rugi. Sederhananya, BEP merupakan titik impas suatu usaha. Fungsi analisis BEP adalah
untuk menghitung banyaknya produk atau jasa yang perlu dijual di harga tertentu agar bisa mengganti seluruh modal. Dalam perhitungan BEP, beberapa komponen yang harus dimasukkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fixed cost, yaitu biaya tetap yang tidak berpengaruh ke aktivitas produksi langsung. Yang kedua, variable cost adalah komponen biaya dinamis, yaitu jumlah biaya per unit, di mana ini dipengaruhi skala produksi. Bila mana produksinya naik, lajunya variabel cost juga naik, misalnya listrik, terus ngisi pegawai, bahan baku, dan sebagainya. Yang ketiga, selling cost, yaitu harga jual setiap unit barang atau jasa yang telah dibuat yang siap untuk dijual ke konsumen. Untuk rumus menghitung break-even point unit produk adalah BEP sama dengan FC dibagi dalam kurung price atau harga dikurangi variable cost atau biaya tetap. Jadi untuk BEP ini Pak, adalah kondisi saat suatu usaha belum menghasilkan laba namun juga tidak rugi. Kalau misalkan di spare part gitu sering kayak terjadi BEP, udah pernah menghitung BEP-nya belum Pak? Belum sama sekali. Belum ya? Baru kemarin yang materi 1 sama 2 itu baru diterapkan. Oh iya, itu Pak, biasanya pernah terjadi nggak sih Pak suatu transaksi yang barang yang Bapak beli sebelumnya itu udah lama banget nggak kejual, terus Bapak jual dengan Harga murah. Ya gitu biasanya. Oh biasanya kayak gitu ya, tapi dijual dengan harga murah itu hitungannya masih dapat untung atau cuma balik modal aja Pak? Ya ada yang balik modal, ada yang untung gitu. Oh, berarti walaupun barang itu sudah lama nggak terjual, tetap aja kalau misalkan diambil untuk pendapatan cuma nggak terlalu besar juga masih terjual ya Pak ya? Biasanya cuma diambil supplier gitu. Nanti modalnya dikembalikan uangnya gitu. Oh kayak retur gitu ya, Iya. kayak retur. Untuk manfaat BEP itu sendiri yaitu suatu usaha bisa menentukan kapasitas produksi agar bisa mencapai keuntungan. Dengan BEP, suatu usaha bisa melakukan efisiensi, mengetahui perubahan harga jual, biaya, dan volume produksi, penyesuaian jumlah penjualan dan harga barang produksi agar tidak rugi. Dengan BEP, suatu usaha bisa mendapatkan informasi untuk proses pengambilan keputusan. Itulah cara menghitung BEP. Rumus BEP bisa dihitung dengan mempertimbangkan faktor biaya dan pendapatan. Dan fungsi BEP adalah sangat vital untuk keberlangsungan suatu usaha, karena kan biasanya kita nggak kayak kalau misalkan beli barang gitu terus kita jual seharga barang yang kita beli, atau karena barangnya itu udah lama kelamaan karena udah nggak laku, barangnya jadi jelek, itu mau nggak mau kan kita pasti jual bisa aja kurang dari harga modal, jadinya kan kita rugi ya Pak. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal kayak gitu sih Pak, jadi ini ada contohnya. Sebagai contoh, seorang akuntan PT ABC yang bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan supply ingin mengetahui jumlah penjualan yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 50 juta.
dan menginginkan keuntungan sebesar 20 juta. Penyebaran biaya yang dikeluarkan untuk operasinya adalah sebagai berikut. Total biaya tetapnya 50 juta, biaya variabel per unitnya 30.000, harga jual per unitnya 50.000, keuntungan yang diinginkannya 20 juta, dan pertanyaannya adalah perusahaan harus menjual berapa unit agar tidak mengalami kerugian. Untuk jawabannya, yang pertama kita harus mencari nilai BEP-nya terlebih dahulu. Saat kita mencari nilai BEP, itu kita baru akan mengetahui juga nilai margin kontribusinya. Jadi BEP sama dengan 50 juta dibagi margin kontribusi. Dari BEP 50 juta dibagi dalam kurung 50.000 dikurangi 30.000, lalu BEP nya 50 juta dibagi hasil dari 50.000 dikurangi 30.000 yaitu 20.000, ketemunya 2.500 unit. Artinya perusahaan atau suatu usaha tersebut harus menjual sebanyak 2.500 unit agar tidak mengalami kerugian. Tetapi jika hanya menjual 250 unit, suatu usaha atau perusahaan tersebut juga tidak akan memperoleh keuntungan. Jadi kayak titik impas gitu Pak. Lalu yang berikutnya mengenai perhitungan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang terkait posisi keuangan suatu usaha yang bersifat sistematis. Laporan ini berlaku untuk berbagai jenis usaha, baik jasa, dagang maupun manufaktur. Secara singkat, laporan posisi keuangan dapat diartikan sebagai ringkasan dari kondisi aset, liabilitas, serta ekuitas suatu usaha. Dalam suatu kondisi tertentu, statement of financial position juga sering disebut dengan neraca atau balance sheet. Untuk fungsi laporan posisi keuangan itu sendiri yaitu untuk mengetahui kondisi keuangan suatu usaha pada periode tertentu, lalu menjadi dasar untuk membuat kebijakan yang strategis, untuk membantu pemilik dalam melakukan analisis, dan rumus menghitungnya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Untuk manfaat laporan posisi keuangan itu sendiri Pak, yang pertama untuk mengetahui kondisi keuangan suatu usaha pada periode tertentu. Laporan ini mewakili posisi keuangan suatu usaha pada waktu tertentu, yang umumnya waktu yang dimaksud adalah hari terakhir dari periode pelaporan. Dari pelaporan ini kita bisa memiliki pemahaman tentang kesehatan keuangan bisnis pada tanggal tertentu. Jadi kalau misalkan kita melakukan atau membuat laporan posisi keuangan, jadi kita bisa tahu keadaan keuangan kita atau kesehatan dari laporan kita itu cash flow-nya lancar atau terhambat gitu Pak. Lalu yang kedua, dasar untuk membuat kebijakan strategis. Dengan mengetahui kondisi unsur-unsur keuangan yang ada di neraca, tentu bisa membuat pertimbangan bagi suatu usaha. Data ini sangat berharga supaya dapat menghasilkan kebijakan strategis untuk operasional bisnis. Karena kita udah tahu posisi keuangan kita itu cash flow-nya bagus, lancar, atau agak tersendat, kita dari situ bisa untuk mengambil kayak suatu kebijakan jadinya ya Pak. Kebijakannya itu jadi kita bisa menilai, oh berarti perusahaan ini butuh apa, atau usaha ini butuh dikembangkan dengan cara yang bagaimana, apakah kita membuat dilengkapi untuk dirinya apa gimana gitu ya, iya, biar menarik
Iya, atau membuat diskon karena kan sebelumnya pembeli-pembeli sebelumnya nggak ada yang meminta diskon. Iya. Mungkin bisa kayak untuk atur strategi pemasaran kali ya Pak ya. Lalu yang ketiga, untuk membantu pemilik melakukan analisis seperti yang tadi sudah disampaikan. Jika sudah dianalisis, baru nanti kita bisa melakukan hasil dari analisisnya itu seperti apa untuk pengembangan ke depan. Jadi kesimpulannya gimana gitu Mbak ya? Iya, jadi kita bisa cari juga cara-cara untuk pengembangannya. Kalau misalkan ternyata usaha ini pendapatannya lagi menurun atau keuangannya nggak bagus, berarti kita cari cara gimana biar keuangannya itu Membaik lagi. iya, betul Pak. Untuk transaksi penjualan Pak, biasanya untuk penjualan spare part itu kebanyakannya tunai atau kredit ya Pak? Iya, masih tunai sekarang. Masih tunai semua ya Pak. Kalau untuk penjualan tunai itu buku yang dilibatkan saat transaksi penjualannya yaitu buku penjualan, buku kas, dan buku persediaan barang. Jika penjualannya dilakukan secara kredit, nanti bisa menggunakan buku penjualan, buku piutang, dan buku persediaan. Nah, untuk pembelian barang ke supplier Pak, biasanya Bapak kan seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, untuk pembelian kan di supplier A, B, C gitu ya Pak ya, nggak tetap di satu supplier aja. Itu biasanya untuk pembayaran Bapak ke supplier A, B, C itu biasanya sistemnya gimana tuh Pak? Ya biasanya dia nitip barang dulu baru bayar gitu. Oh gitu, berarti sesuai yang terjual aja ya Pak? Ya, ya ada yang gitu, ada yang saya langsung kasih uang semua gitu. Tapi ada yang pembelian kredit nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, kalau di transaksi pembelian ini, buku yang dilibatkan saat transaksi pembelian pada saat pembelian secara tunai itu buku pembelian, buku kas, dan buku persediaan barang. Jika pembelian yang dilakukan secara kredit, maka bukunya ada pembelian, buku utang, dan buku persediaan barang. Itu Pak, kalau misalkan Bapak melakukan atau membeli barang gitu, dicatat nggak sih Pak untuk aset-asetnya apa aja yang ada di toko spare part itu, kecuali barang yang Bapak jual kayak etalase itu kan pasti ada, Iya. atau tempat yang untuk letak itu toko-toko barang spare partnya. Sekarang belum. Sekarang masih belum Iya. dicatat ya Pak ya. Jadi semua kayak kalau misalkan Bapak beli etalase atau tempat untuk letak spare partnya itu ya udah beli aja, yang penting taruh di situ gitu ya. Iya. Oke, Pak Ujang, sebelumnya ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan dari penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan Pak? Ada Mbak, ini bagaimana menerapkan BEP secara efektif biar bengkel saya bisa maju, spare part juga laris manis gitu. Coba saya jawab ya Pak ya. Ya. Mungkin yang pertama bisa melakukan analisis biaya. Lalu Saya tulis Mbak ya. ya boleh Pak. Jangan cepat-cepat kan biasa. Iya, biar sambil di ini juga ya Pak ya, jadi walaupun nanti nggak baca juga ingat gitu.
Jadi yang pertama analisis biaya, Ya. lalu tinjau semua biaya tetap untuk melihat apakah ada yang bisa diimprovisasi. Dan yang kedua analisis margin. Improvisasi itu ya? Diimprovisasi. Improvisasi. Oke. Lalu yang kedua analisis margin, yaitu memperhatikan dengan seksama margin produk yang sudah terjual dan dorong penjualan produk dengan margin tertinggi. Hal ini juga membantu mengurangi break-even point. Jadi tapi kalau misalkan dikatakan mendorong penjualan produk dengan margin tertinggi, itu kalau misalkan Bapak kan pasti namanya orang berjualan itu kadang mengambil untung tinggi, kadang sedang, kadang rendah gitu ya Pak. Itu ketika Bapak menjual dengan margin yang tinggi, itu pembeli tetap mau atau besoknya udah nggak mau beli lagi Pak? Sementara saya di spare part untungnya juga besar sekali kan, biar laris, biar besoknya beli lagi gitu, biar nggak mengecewakan pelanggan gitu. Iya. Berarti nggak langsung ambil margin tinggi ya Pak ya, berdasarkan kuantiti aja. Iya. Berarti kalau misalkan si pembeli belanjanya banyak, otomatis marginnya juga yang didapat akan banyak juga. Yang penting lancar. Iya, yang penting lancar ya Pak ya. Oke, paling sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ketiga. Terima kasih ilmunya juga Mbak. Iya, sama-sama Saya terapkan Pak. di bengkel saya spare part itu. Iya, terima kasih ya Pak, maaf mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini Bu banyak jualannya? Ya, alhamdulillah lumayan ya. Lumayan ya Bu ya. Di pertemuan ketiga ini Bu, saya akan bahas materi tentang perhitungan BEP dan laporan posisi keuangan. Yang pertama, perhitungan BEP. BEP atau break even point adalah kondisi saat suatu usaha belum menghasilkan laba namun juga tidak rugi. Sederhananya, BEP merupakan titik impas suatu usaha. Fungsi analisis BEP adalah untuk menghitung banyaknya produk atau jasa yang perlu dijual di harga tertentu agar bisa mengganti seluruh modal. Dalam perhitungan BEP, beberapa komponen yang harus dimasukkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya tetap, yaitu biaya tetap yang tidak berpengaruh ke aktivitas produksi langsung. Yang kedua, variable cost adalah komponen biaya dinamis, yaitu jumlah biaya per unit, di mana ini dipengaruhi skala produksi. Bila mana produksinya naik, lazimnya variable cost juga naik. Misalnya listrik, terus gaji, bahan baku, dan lainnya. Yang ketiga, selling price, yaitu harga jual setiap unit barang atau jasa yang telah dibuat yang siap untuk dijual ke konsumen. Nah, rumus untuk menghitung break even point unit produk adalah BEP sama dengan fixed cost
dibagi price atau harga dikurangi variable cost atau biaya tetap. Untuk contohnya Bu, ini seorang akuntan manajer PT ABC yang bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan supply ingin mengetahui jumlah penjualan yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 50 juta dan menginginkan keuntungan sebesar 20 juta. Penyebaran biaya yang dikeluarkan untuk operasinya adalah sebagai berikut. Total biaya tetapnya 50 juta, biaya variabel per unitnya 30.000, lalu harga jual per unitnya 50.000, dan keuntungan yang diinginkannya 20 juta. Di sini pertanyaannya, perusahaan harus menjual berapa unit agar tidak mengalami kerugian? Yang pertama, kita harus mencari dulu nilai BEP-nya terlebih dahulu. Saat mencari nilai BEP, kita akan mengetahui juga nilai keuntungan yang akan dihasilkan. Untuk BEP-nya tadi kan 50 juta, itu margin kontribusi. 50 juta dikurangi 50 dibagi, lalu dalam kurung 50.000 dikurangi 30.000, jadi BEP-nya 50 juta itu dibagi hasil dari 50.000 dikurangi 30.000 yaitu 20.000, jadi 50 juta dibagi 20.000 hasilnya 2.500 unit. Artinya suatu usaha itu harus menjual 2.500 unit agar tidak mengalami kerugian. Tetapi jika hanya menjual 250 unit, suatu usaha itu juga tidak akan memperoleh keuntungan. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi Bu terkait perhitungan BEP itu, jadi manfaat BEP itu suatu usaha bisa menentukan kapasitas produksi agar bisa mencapai keuntungan. Dengan BEP suatu usaha bisa melakukan efisiensi, mengetahui perubahan harga jual, biaya, dan volume produksi, penyesuaian jumlah penjualan dan harga barang produksi agar tidak merugi. Lalu dengan BEP suatu usaha bisa mendapatkan informasi untuk proses pengambilan keputusan. Rumus BEP sendiri bisa dihitung dengan mempertimbangkan faktor biaya dan pendapatan, dan fungsi BEP itu sangat vital untuk keberlangsungan suatu usaha. Jadi kalau misalkan ibu udah jualan sayur nih tapi belum menghasilkan laba tapi juga nggak rugi, itu sebenarnya ada rumusnya untuk menghitung Bu. Jadi seperti yang dicontoh tadi saya udah sampaikan. Untuk yang selanjutnya tentang perhitungan laporan posisi keuangan. Kalau sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Bu tentang laporan posisi keuangan, kalau di usaha ibu itu di penjualan sayur gimana Bu? Maksudnya kalau di sebelumnya belum ada pencatatannya, berarti kan cuman kayak ada di pikiran aja gitu Bu, kayak sebenarnya usahaku ini udah untung apa belum ya gitu. Itu kalau di kira-kira gitu modalnya udah balik atau belum Bu? Ya kadang-kadang tuh ya balik, kadang-kadang ya enggak.
mungkin karena kalau misalkan ini ya Bu ya, kadang ada sayur yang kan biasa kalau orang beli itu kan dipilih-pilih, Iya. dipilih yang bagus kan, Iya. nggak semuanya. Nggak semuanya bagus gitu kan, jadi Iya. kadang yang nggak bagus itu kan di korting gitu, kurangin harganya, yang tadinya 3.000 ya jadi 2.000 gitulah, nggak apa-apa, yang penting kan laku gitu. Iya, berarti ada titik di mana modal itu ada titik di mana modal itu ibu maksudnya baliknya cuman modalnya aja gitu ya Bu ya. Kadang juga kayak modalnya aja nggak balik karena sayurannya jelek, nggak ada yang pilih gitu ya. Iya. Itu biasanya kayak gitu sering apa enggak sih Bu? Ya nggak sering sih. Cuman kalau pas musimnya aja kali ya. Biasanya kan kalau misalkan musim apa gitu ulat pada banyak gitu ya Bu. Iya. Jadi sayurannya juga kan ikut pada jelek. Jadinya banyak orang minat gitu, jadinya ya masih gitu. Tapi biasanya kalau misalkan ibu jual dengan harga modal atau bahkan lebih rendah dari harga modal sehingga ibu modal aja nggak balik gitu, atau bisa aja ibu cuman balik modal aja, nggak untung nggak rugi, itu orang ini Bu mau beli? Ya kadang-kadang ya mau, ada yang nggak mau gitu. Oke, lanjut ke perhitungan laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan itu laporan yang terkait posisi keuangan suatu usaha yang bersifat sistematis. Laporan ini berlaku untuk berbagai jenis usaha. Jadi untuk laporan posisi keuangan ini sebenarnya penting sih Bu, seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya, karena di sini nih itu cocok, bukan cocok sih, kayak berlaku untuk berbagai jenis usaha baik jasa, dagang maupun manufaktur, karena komponen-komponennya itu kan terdiri dari aset, terus hutang piutang, kas gitu. Jadi kalau misalkan kasnya kita nggak banyak atau cash flow-nya tidak teratur, nanti kan untuk modal lagi bingung gitu ya Bu, biasanya kayak gitu. Terus secara singkat, laporan posisi keuangan dapat diartikan sebagai ringkasan dari kondisi aset, liabilitas, serta ekuitas suatu usaha. Dalam suatu kondisi tertentu, statement of financial position juga sering disebut dengan neraca atau balance sheet. Dan laporan posisi keuangan ini memiliki fungsi Bu. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu usaha pada periode tertentu. Yang kedua, dasar untuk membuat kebijakan strategis, membantu pemilih melakukan analisis dan rumus menghitungnya. Itu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, untuk manfaat laporan posisi keuangan itu sendiri yaitu untuk mengetahui kondisi keuangan suatu usaha pada periode tertentu. Laporan ini mewakili posisi keuangan suatu usaha pada waktu tertentu, yang umumnya waktu yang dimaksud adalah hari terakhir dari periode pelaporan. Dari pelaporan ini kita bisa memiliki pemahaman tentang kesehatan keuangan bisnis atau usaha yang udah kita jalani itu pada tanggal tertentu. Lalu sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang strategis dengan mengetahui kondisi unsur-unsur keuangan
yang ada di neraca tentu bisa membuat pertimbangan bagi suatu usaha. Data ini sangat berharga supaya dapat menghasilkan kebijakan strategis untuk operasional bisnis. Jadi kalau misalkan kita pandai untuk mengatur cash flow-nya, nanti usaha kita tuh akan bisa berjalan terus dan enggak mengalami kerugian gitu loh Bu. Jadi kalau misalkan kita udah perhitungannya udah mateng gitu, ya walaupun pasti ada ya Bu kayak kendala-kendala kayak tadi sayurnya jelek, walaupun ibu di belanjanya udah pilih yang bagus-bagus, tapi kan biasanya kalau udah mau dipasarkan gitu udah pasti orang-orang kan pilih gitu, kayak dipegang terus ditaruh lagi gitu kan, bisa menyebabkan jelek juga kan ya Bu. Iya. Lalu selanjutnya membantu pemilik untuk menganalisis. Selain menjadi dasar pertimbangan manajemen, informasi yang terkandung dalam laporan tersebut membantu jika pemilik itu menganalisis laporan keuangan suatu usahanya. Jadi perlu si pemilik itu menganalisis laporan kayak penjualannya, pemasukannya, pengeluarannya. Jadi dia bisa pertimbangin nih usahanya lancar nggak sih, sehat nggak sih gitu. Untuk pemaparan materinya udah selesai Bu. Apa ada yang mau ditanyakan? Biar nanti saya catat. Kapan analisis kapan analisis pendapat di dirasakan manfaatnya. Oke, jadi saya ulang ya Bu ya untuk pertanyaannya. Jadinya itu kapan analisis BEP dapat dirasakan manfaatnya. Nah, untuk manfaat BEP itu sendiri untuk mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan suatu usaha agar tidak mengalami kerugian, dan untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya dan volume penjualan. Jadi kalau misalkan perhitungan BEP itu udah dilakukan sih, nanti kalau udah ketemu itu udah langsung ketahuan sih Bu, karena kan nanti kita menilainya dari perhitungan rumus itu kan, jadi udah bisa langsung dirasakan manfaatnya setelah perhitungan BEP-nya itu ketemu gitu. Untuk contohnya itu contoh laporan posisi keuangan di transaksi penjualan itu, untuk penjualan tunai ada buku penjualan, buku kas, dan buku persediaan barang.
Dan untuk penjualan kredit, kalau sayur ada yang ngutang nggak sih Bu? Maaf. Ada aja sih yang utang. Oh ada ya Bu ya. Ada. Itu dikarenakan belanjanya banyak atau gimana Bu biasanya? Ya katanya sih ini belum ada duit, ngutang dulu gitu. Itu kalau misalkan Ibu kayak ada yang belanja terus masih belum bayar gitu, besoknya waktu Ibu mau belanja lagi itu gimana Bu? Jadi belanjaan Ibu dikurangin karena ada yang belum bayar atau belanjanya tetap kayak sebelumnya? Ya dikurangin sih. Oh karena modalnya itu ya Bu ya. Iya. Oke, kalau misalkan ada penjualan kredit, mungkin ada buku penjualan, buku piutang, dan buku persediaannya. Nah, untuk transaksi pembelian nih, kalau misalkan Ibu beli sayur nih di pasar gitu, itu untuk pembelian secara tunai, buku pembelian, itu buku kas, dan buku persediaan barang. Kalau misalkan di pembelian kredit, tapi Ibu kalau misalkan belanja di pasar gitu kan pasti walaupun Ibu kalau misalkan belanja sayurnya itu di satu tempat itu terus atau ada beberapa lapak gitu Bu? Itu yang ya ada yang langganan di situ terus, ada yang itu juga kan, yang belanjanya kan lain-lain gitu. Kalau seandainya jualan cabai kan yang di toko sebelah sana gitu. Masing-masing ininya lah jenisnya ya Bu. Iya. Itu kalau misalkan di pembelian kredit itu ada buku pembelian, buku utang, dan buku persediaan barang. Nah, untuk contoh transaksinya itu misalkan Ibu memiliki uang tunai sebesar 6 juta, lalu persediaannya itu semisal ini kayak contoh aja ya Bu ya. Sebenarnya nilainya nggak mungkin sebanyak itu sih, tapi ini yes sebagai contoh aja. Untuk persediaan barang itu 30 juta, utang total sejumlah 10 juta, modalnya 26 juta. Jadi untuk diaktifanya itu ada kasnya Ibu 6 juta, di persediaan barangnya 30 juta. Jadi total keseluruhannya kas ditambah persediaan barang itu totalnya 36 juta. Dan di pasifanya itu ada utang sebesar 10 juta dan modal 26 juta. Jadi totalnya 36 juta. Sama, jadi untuk aktiva sama pasiva itu dia harus balance karena kan harus seimbang gitu. Ibu ada yang mau ditanyain lagi? Karena pemaparan yang saya sampaikan udah selesai di materi ketiga ini. Udah cukup sih Pak. Sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Semoga materi yang saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga ini bermanfaat untuk Ibu ke depannya. Nanti di pertemuan keempat ada review ya Bu ya dari hasil pemaparan materi ke-1 sampai ke-3. Besok saya datang lagi untuk reviewnya atau nanti saya kirim minta tolong isikan Google Form untuk mengisi reviewnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.